Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, nama Andrea Ramdhani dengan NIM 0201021001. Kali ini kita akan membahas mengenai materi dasar teknik elektro dengan pembahasannya yaitu mengenai rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kita masuk kepada materi rangkaian seri. Rangkaian seri adalah sebuah rangkaian listrik yang dibuat hanya menggunakan satu jalur dalam melewatkan arus listriknya. Prinsip kerja dari rangkaian seri ini yaitu lampu 1 dan lampu 2 berada pada jalur dan sumber listrik yang sama. Keduanya akan sama-sama tidak menyala jika saklar dimatikan. Ciri-ciri rangkaian seri adalah pembagian tegangan listrik sama besar, kemudian setiap elemen dialiri arus yang sama besar, kemudian apabila salah satu beban listrik terputus, semua aliran juga ikut terputus. Dan pada rangkaian listrik seri, naik turunnya arus dipengaruhi oleh beban listrik yang terhubung. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari rangkaian seri ini. Kelebihannya, rangkaian seri ini terbilang praktis karena memiliki susunan yang sederhana, kemudian lebih mudah diperbaiki jika ada kerusakan. Yang selanjutnya, hemat biaya karena menggunakan sedikit kabel. Di dalam kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangan dalam rangkaian seri ini yaitu jika satu mati maka semuanya akan mati. Lebih boros jika memiliki lampu yang banyak. Kurangnya meratanya arus listrik yang mengalir ke segala bidang. Rumus dari rangkaian seri ini adalah RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Keterangannya itu S yaitu hambatan total rangkaian seri yaitu dengan satuan ohm. R1 yaitu hambatan ke-1 dengan satuan ohm, dan R2 yaitu hambatan kedua dengan satuan ohm, dan R3 yaitu hambatan ketiga dengan satuan ohm. Kita masuk ke dalam contoh soal. Sebuah ruangan dipasangi 3 buah lampu yang menggunakan rangkaian seri. Telah diketahui bahwa nilai hambatan berjumlah 15 ohm. Tentunya besaran nilai hambatan satu lampu jika dua lampu lainnya memiliki besar hambatan masing-masing 4 ohm dan 2 ohm. Penyelesaiannya yaitu diketahui RS sama dengan 15 ohm, R1 sama dengan 4 ohm, dan R2 sama dengan 2 ohm. Ditanyakannya yaitu R3. Kita memakai rumus RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. 15 ohm sama dengan 4 ohm ditambah 2 ohm tambah R3. 15 ohm sama dengan 6 ohm tambah R3. R3 sama dengan 15 ohm dikurangi 6 ohm. R3 sama dengan 9 ohm. Jadi besar hambatan lampu yang belum diketahui rangkaian listrik seri di atas adalah 9 ohm. Selanjutnya saya akan membuat salah satu contoh rangkaian seri. Yang pertama, di sini saya
menggunakan eh, aplikasi yaitu Pinterest, karena memudahkan kita dalam membuat suatu impian. Yang pertama saya membuat register video buat. Kita hubungkan R1 dengan R2, kemudian R2 dengan G. Selanjutnya kita ke batu baterai, kita simpan di sini. Kemudian kita balikkan. Yang positif kita hubungkan dengan resistor 1 dengan negatif, yang ketiga. Ini merupakan salah satu contoh dari rangkaian ini. Kemudian kita masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu mengenai rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah sebuah rangkaian listrik yang mempunyai jalur untuk menyalurkan arus listrik lebih dari satu. Kelebihan dan kekurangan rangkaian paralel ini yaitu kelebihan rangkaian paralel ini pembagian arus yang merata pada setiap bagian. Jika satu bagian terputus, maka tidak akan mengganggu yang lainnya sehingga tetap sama. Dan kekurangan dari rangkaian paralel ini adalah proses instalasi dalam pemasangan lebih ribet, kemudian membutuhkan kabel listrik yang lebih banyak. Sifat-sifat rangkaian listrik paralel yang pertama itu adalah mempunyai arus listrik yang lebih besar. Yang kedua, mampu tetap menyala meskipun salah satu aliran terputus. Yang ketiga adalah setiap cabangnya merupakan rangkaian individu. Selanjutnya, rumus rangkaian paralel. 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 dan seterusnya. Keterangan R total adalah hambatan total dengan satuan ohm. R1 yaitu hambatan ke-1 dengan satuan ohm, R2 yaitu hambatan kedua dengan satuan ohm, dan R3 yaitu hambatan ketiga dengan satuan ohm. Contoh soal dari rangkaian paralel ini. 4 buah hambatan dirangkai secara paralel. Hambatan total keempat hambatan tersebut adalah 1,50 ohm. Tentukan besar tiap-tiap hambatan. Diketahui R totalnya itu adalah 1,50 ohm dan yang ditayangkan adalah R. Pembahasannya adalah kita memakai rumus sama dengan 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 ditambah 1 per R4. 1 per R total ditambah 1 per R ditambah 1 per R ditambah 1 per R ditambah 1 per R. 1 per 1,50 sama dengan 4 per R. R sama dengan 4 dikali 1,50 sama dengan 6 ohm. Jadi besarnya tiap-tiap hambatan adalah 6 ohm. Oke. Di sini saya akan membuat dan mencontohkan dari rangkaian
paralel ini menggunakan aplikasi dari Intercad. Yang diketahui bahwa rangkaian paralel ini merupakan rangkaian yang memiliki lebih dari satu jalur. Kita menggunakan dua buah resistor sebagai R1 dan R2. R1 ini kita akan memakai sebesar 100 ohm, kemudian R2 itu kita pakai 1 ohm, kemudian kita memakai sebesar 9 volt. Oke. Di sini sudah jelas bahwa kita di sini memakai dua buah jalur, karena yang positif ini dari baterai melewati dari terminal atau resistor R1 ke R2, kemudian sebaliknya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari dua materi yang saya sampaikan, yaitu mengenai rangkaian seri dan juga dari rangkaian paralel. Rangkaian seri ini yaitu rangkaian listrik yang dibuat hanya menggunakan satu jalur saja dalam melewatkan arus listriknya. Dan sebuah rangkaian listrikan itu disebut seri itu ketika arus listrik yang menuju komponen elektronik melalui satu jalur yang sama. Akibatnya adalah apabila jalur tersebut diputus, maka seluruh komponen elektronik juga akan mati. Karena prinsip kerjanya itu ketika lampu 1 dan lampu 2 berada pada jalur sumber listrik yang sama, keduanya akan sama-sama tidak menyala jika saklar dimatikan. Kemudian untuk materi yang selanjutnya yaitu materi tentang rangkaian paralel ini, bisa saya jelaskan secara rangkum, yaitu rangkaian listrik yang mempunyai jalur untuk menyalurkan arus listrik lebih dari satu jalur. Nah, jadi rangkaian paralel ini merupakan kebalikan dari rangkaian seri. Jika rangkaian seri hanya memiliki satu jalur, maka rangkaian paralel ini memiliki lebih dari satu jalur.
Sifat dari arus Sifat dari rangkaian listrik paralel ini itu mempunyai arus listrik yang lebih besar, mampu tetap menyala meskipun salah satu aliran terputus. Tiap cabangnya merupakan rangkaian individu. Eh, Segitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai rangkaian seri dan paralel ini. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.